Dengan wajah saya baru bertemu ini. Oke, bukan apa beda? Agak berantem sedikit. Ayo jangan saling ngiron ya. Masing-masing. Langsung tembak. Masing-masing Pak. Ya, ya, boleh bisa topik gemas. Oke, sabar ya. Nah, dulu saya berpikir 5 kata Pak yang teman-teman ya, berpengiring semangat. 5, 1, 4, 3, 2, 1. Ya, coba kita lihat. Freeze loh, udah yang beneran. Kuirnanya poster ya, apa ya? Kuirnan ya. Kuirnan poster. Oke, tetap lagi ya, penonton. 5, 4, 3, 2, 1. Coba dilihat. Welly gimana pandangannya? Kembali siapa? Aduh ini bertiga. Oke, berarti kita lanjut. Masih kurang ya. Oke. Siap, mulai lagi. Pengawas pun membagikan ujian dan memberikan LDK. Kartunya mana ya? Kartunya di bawah nggak? Itu kok kartu saya ini? Woi, saya. Dan ujian pun berlangsung, tapi tiba-tiba belajar apa ukur
mau bapak ambil ya, ambil pulpennya. Ya, oke. Temuan ini oknum tersebut sebagai panutan atau sebagai inspirasi teman-teman hari ini. Ya. Persilakan mau dari kelompok yang mana dulu? Oke, kalian silakan dulu. Sejak awal ketika saya masuk Mutiara Bunda, saya secara pribadi dan teman-teman ingin mewakili bahwa kami kenapa memilih Helen Keller. Jujur sebelum saya masuk Mutiara Bunda, saya tidak tahu bahwa ternyata begitu banyak ragam anak-anak yang spesial di sekeliling kita. Karena yang saya tahu, anak-anak yang sudah diberikan label itu adalah pintar dan bodoh. Gitu ya. Tapi begitu saya memasuki Mutiara Bunda, itu suasananya beda. Pertama kali saya masuk SD Mutiara Bunda itu saya ingat ketika melihat salah satu anak, saya lupa namanya Bu Vina, pada saat itu dia membuka pintu pun tidak bisa gitu Pak. Jadi ketika anak-anak teman-temannya itu merasa simpati, dia berusaha membukakan pintu untuk dia, dan dia tidak bisa mengucapkan terima kasih, hanya senyuman yang tulus yang keluar. Setelah itu disambung dengan kegiatan luar biasa yang diselenggarakan oleh yayasan untuk kami semua, untuk saya secara pribadi, ketika memperlihatkan bagaimana sosok Helen Keller, seorang yang tidak bisa apa-apa. Saya mungkin lebih juara secara jasmani, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, dan dia bersuara autism. Tapi pada saat bersamaan, Lilia meminta seorang excited have a hero like Helen Keller. Terima kasih. Sebetulnya saya mewakili teman-teman di sini. Sosok yang paling bisa menjadi inspirator kami adalah sebetulnya hanya Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi karena di sini adanya hanya Al-Fatih, jadi silakan Pak Ihsan yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sebenarnya saya lulusan sejarah, tapi saya pengen benci menghafalkan tanggal dan tahun. Ya, jadi saya bukan lulusan sejarah. Ya, termasuk nama juga kadang saya suka lupa. Ya, nah mungkin tadi seperti yang disampaikan. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Ibu Naomi bahwa ya sebenarnya idola kita seharusnya dalam Allah yang namun sekiranya kita di sini ada beberapa tokoh yang mendekati wajah. Nah, sejarah juga mencatat bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang panglima yang sangat luar biasa. Di usianya yang masih muda, dia bisa menaklukkan kesehariannya, termasuk juga makanya di sini di sejarah ini menceritakan bagaimana selain hafal Al-Quran 30 juz dari sejak kecil, beliau juga diajarkan ilmu fikih, belajar ilmu matematika, bahkan ilmu perang. Ya, karena memang bahkan bahasa juga beliau memiliki berapa bahasa? 5 bahasa luar biasa. Ya, kita cuma 3 bahasa, Jawa, Sunda, Indonesia. Iya, itu aja. Ya. Ada lagi Pak? Ya, jadi memang kalau boleh sebenarnya berarti yang membuat teman-teman semua menjadikan Muhammad Al-Fatih itu saat ini ya menjadi idola adalah kemampuan beliau yang sangat luar biasa, bahkan kemampuan beliau ketika berhasil menguasai begitu banyak wilayah. Karena gini, orang itu biasanya apa yang membuat Bapak dan Ibu menjadikan beliau sumber inspirasi? Apa yang Bapak Saya sih memilih Stephanie Handel. Kenapa? Karena mungkin kalau yang lain udah tahu lah tokoh-tokohnya. Saya sendiri kurang tahu dengan Stephanie Handel, tapi melihat profilnya dia luar biasa, dengan anak yang Down syndrome tapi dia bisa berprestasi. Jadi ingat juga ke anak saya sendiri. Kebetulan itu sih. Jadi saya pun berharap semoga suatu saat saya bisa mengantarkan dia menjadi orang yang dengan Uang ini semuanya saya tahu kenapa milih
Satu hal sebenarnya rezeki itu kejujuran ditegakkan sangat susah sekali. Dan itu membuktikan juga harga sebuah kejujuran sangat mahal, lebih mahal dari giong 20 ton. Kalau saya pribadi memilih karena beliau ini kan awalnya dari pecinta alam, kemudian dia tuh lagi apa ya, exploring lah ya, tapi ternyata kemudian berteman dengan suku anak dalam dan melihat masalah di sana, ternyata suku anak dalam itu banyak ditipu orang gitu. Awalnya mereka ke kota atau keluar hutannya lah ya, keluar hutannya untuk mengumpulkannya dengan bantuan, tapi lama-lama orang luar itu pakai uang dan mereka nggak ngerti penjumlahan. Terus itu dia jiwanya terpanggil untuk bisa perlu, dan hari ini gitu seorang perempuan dia rela tinggal di hutan, dan namanya tinggal di hutan itu susah, nggak mudah, yang mudah. Tokoh gulu ini Ki Hajar Dewantara. Saya punya peribahasa di mana langit tinggi hidup di situ bumi ditinggal. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim teman-temanku sekalian, beberapa hal yang mungkin kita ambil ngomong ini. Wallahu ta'ala fi kulli hati takutkan Rasulullah uswatun hasanah. Al-ayat bahwasanya yang menjadi sosok panutan kita semua pada hakikatnya adalah Rasulullah SAW. Ya, nah ini tercermin dalam satu hal di mana di sini Ki Hajar Dewantara merintiskan, yaitu ing arso sing tulodo ing adilmang karso betuwori hadayani. Terima kasih, kita bisa kembali lagi ke silakan. Keterbatasan. Dan dia sadar betul kalau misalnya keterbatasan itu bukan hanya dia yang punya, tapi orang-orang di luar sana pun memiliki keterbatasan yang sama seperti yang dia punya. Nah, dia punya keterbatasan. Ya. Tapi kemudian Nah, setelah dia mengetahui keterbatasannya dia jadi terinspirasi begini, saya ingin membaca susah, berarti saya orang-orang itu ketika akan membaca itu akan mengalami kesulitan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus membuat sesuatu yang memudahkan saya melakukan sesuatu, dan kemudahan itu akan diperoleh dan akan dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, kemudian siang tindakannya dilakukan semata-mata itu saja, atau dia memang sudah memakan sesuatu. Sepertinya setiap orang ketika melakukan sesuatu itu dan teknik. Oke, saat kita melakukan sesuatu berarti kita melakukan tujuan. Berarti orang-orang tadi punya tujuan, mereka juga punya usaha, dan mereka melakukan yang terbaik. Kenapa? Tapi tetap dia melakukan. Ada tidak dari biografi tersebut yang mendapatkan penghargaan atas apa yang mereka lakukan, dan kemudian itu yang menjadi dasar mereka melakukan? Tidak ya? Jadi aku pasti tugas selesai dan sudah. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pusat kendalinya, siapa yang mengendalikannya, dorongannya dari mana? Yang di atas, yang pendaki climber itu, motivasinya lebih pada kita tahu. Nah, kita harus beritahu dulu. Nah, sekarang saya akan meminta teman-teman semua untuk menuliskan. Maaf, gua nggak tulis. Iya, nah, untuk menuliskan cerita sukses teman-teman, syaratnya cuma satu, yang tidak pernah dinilai dengan uang atau penghargaan. Pemangkat sampai itu enggak, tapi aku tahu hal ini tuh harus berhasil.
tanpa aku minta apapun, nggak minta apapun, pokoknya pengen ini berhasil. Saya ingin apapun. Suatu hal yang pernah terjadi sama Bapak yang Bapak lakukan dengan kerja keras. Tapi tanpa ada imbalan apapun loh dari orang lain atau dari jadi pernah sudah dapat menjahit dan membuat baju sendiri. Yang sebelumnya mungkin sulit banget, sulit gitu sepertinya karena dari dulu memang belum pernah dan hanya membeli baju gitu. Tapi terakhir karena di PSI sendiri saya harus mengajar menjahit dan wah kayaknya tertantang nih untuk membuat sesuatu gitu. Akhirnya dengan belajar yang curi-curi waktu, nanya ke ibu, nanya ke teman, akhirnya saya sukses membuat baju yang bisa dibuat dan dipakai sendiri. Akan sangat senang sekali Bu. Belum kan sebenarnya. Jadi ketika setiap malam minggu sebelum saya menikah, sebelum saya di Mutiara Bunda, saya kan punya hobi nongkrong bersama komunitas di Bandung, motor, besok bukan. Setelah bubar kan rolling kanan, jadi saya membiasakan diri menjumpai Bapak Wira Sakti yang suka jualan di depan Gedung Merdeka. Kenapa saya jadi aneh setiap kalau duduk di sana setelah coba dia jualan selop second dan di jam 11 malam saya berpikir sampai siapa yang beli Bapak? Yang beli adalah bencong-bencong yang keluar atau yang dalam tanda kutip mereka ikut karena jadi barang-barangnya teh branded tapi second gitu. Kebayang dia pakai itu udah tua, rumahnya di Seret pakai pakai gerobak. Pernah saya ngecek The Iron Master dekat subuh dan penghuni badi di bidang namanya Pak Wira Sakti ngakunya 105 usianya. Apa yang saya kerjakan karena saya sukses, saya bantu dia daripada nongkrong ke keruan kepala rubuh, memang nongkrong sama antar buku saya. Karena saya udah harap di situ ikut di komunitas motor itu. Nah, saya selalu pegang uang banyak ke orang lain. Yang saya bisa adalah membantu supaya si selopek itu dulu bagaimana bisa makan. Satu, punya membuat baju sendiri, gitu ya. Perasaannya senang. Dengan membuat baju sendiri, berarti ada satu poin lagi yang saya mau tambahin di atas. Dari kerja keras, pengalaman berhasil atau sukses yang mendatangkan kebahagiaan, ada empati, harus melakukan hal tersebut, berempati atau menolak, dan tujuan. Nah ini yang teman-teman, ini masih kosong dari tadi kita lakukan. Membuat baju sendiri, artinya apa? Hal tersebut yang kita juga kadang lewatkan, gitu ya. Jujur saya juga ini nyekak banget waktu ikut pelatihan ini. Yaitu apa? Mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri. Nah, ini kaitannya sebetulnya dengan tadi pembelajar mandiri. Pembelajar mandiri itu orang-orang yang punya mindset. Mengapa? Bagaimana kita menciptakan itu? Kita ingin mencari anak-anak kita kan? Artinya mereka harus punya cara-cara hidup. Mereka harus punya tujuan. Mereka harus punya empati. Tidak bisa melakukan itu tanpa merasakan yang temannya kondisi yang otomatis yang dirasakan. Bayangkan betapa sulitnya mengubah sebuah kebiasaan untuk seorang anak yang sederhana aja, menyimpan tas di rak. Dari kebiasaan dia di rumah mungkin tasnya jadi simpan itu saja. Kira-kira saat dia kemudian berhasil menyimpannya di rak, itu sukses nggak buat dia? Dengan kebiasaan dia di rumah yang selama bertahun-tahun tidak pernah menyimpannya dengan rapi, di sekolah dilatih, diingatkan terus dan akhirnya dia mandiri, itu sukses bukan? Sukses.
Dan kadang, maaf ya, kadang kita lupa mengatakan pada anak itu bahwa itu keberhasilan. Itu yang kami. Oke, berarti pengalaman memberikan perasaan bahwa Anda anak kamu sudah kesuksesan itu mungkin satu hal yang harus kita berikan ya Pak Lutfi ya. Jadi anak merasa bahwa aku pernah mengalami sukses, aku pernah berhasil, itu mungkin harus dirasakan oleh semua orang. Jadi kalau misalnya aku naik gunung, aku sudah pernah naik gunung, mungkin dia akan aku pasti bisa lagi. Gunung yang ini aku sudah pernah, nanti aku akan coba lagi. Mungkin seperti ya Pak ya, supaya bisa nanti lebih bersemangat ya untuk melakukan kesuksesan yang lain. Oke, Pak Lutfi sebentar. Tadi itu saya punya inbox yang bagus, tapi ujung-ujung kamu dikasih gitu. Karena ya tadi karangannya panjang katanya gitu ya. Kalau Mr. Kopi kenapa? Kita ada data sebelum waktu. Luar biasa. Itu Kopi juga tadi datang pertama kan, datang sampai Mr. Kopi. Jadi dilakukan secara acak. Nah, teman-teman, berarti makna bagi-bagi hadiah tadi itu sebenarnya apa ya maknanya? Penghargaan yang sifatnya bagaimana menurut teman-teman? Ngasihnya apa tuh tadi? Barang ya? Berarti penghargaan yang bagaimana tuh maknanya? Iya, benar. Perasaannya bagaimana? Dapat hadiah senang nggak? Perasaannya gimana? Senang ya, udah pasti. Karena hadiah itu pasti sesuatu yang membahagiakan ya. Mau bagi-bagi ya, gitu kan? Senang banget, senyum pasti. Dengan senyum aja udah menunjukkan suatu kebahagiaan ya. Yang nggak dapat hadiah gimana? Yang nggak dapat gimana? Tadi Pak, kayak tadi minta yang kemarin katanya, kan karena nggak dapat tuh. Kalau misalkan seseorang melakukan kebaikan karena ingin hadiahnya, yuk kita lihat sama-sama teman-teman nih. Ada lagi, fokus dia sudah hilang. Pasti akan ada pemikiran seperti itu. Oh berarti nanti ada apa lagi ya? Oh berarti jangan setelah permen coklat. Udah coklat, nanti apa namanya tuh es krim. Udah itu nanti jajan mobil lagi gitu kan? Pasti akan begitu ya. Lalu yang terjadi lagi, anak akhirnya tadi tujuan kegiatannya udah nggak dapat karena dia melakukan itu untuk dapat sesuatu, udah dia dibeliin es krim gitu ya. Ternyata nyekak tuh, tapi akhirnya saya bilang gitu, iya sakitnya tuh di sini loh ya. Terus saya bilang, ayah ternyata itu tuh nggak benar gitu ya, bukan nggak benar, saya bilang gitu, ayah kalau ayah mau apa-apa sekarang, kalau boneka es krim itu dapatnya pakai apa sih? Pakai koin, ya tanya uang koin. Koin itu apa? Koin itu apa sih? Apa sih Umi itu suka ngomong kan? Uang. Iya uang. Kalau ayah sholat kan harus ya. Kalau misalkan uang sama sholat, sebenarnya itu ini nggak sih yang apa ya? Saya udah mulai ajak anak saya itu ngomong ini aja, ngomong kayaknya orang yang ngerti, karena ternyata dia ngerti gitu ya. Terus saya bilang, ya sebenarnya kalau kayak koin, boneka, es krim itu didapatnya cuma satu, pakai uang. Kalau ayah sholat, ayah harus belajar, itu memang ayah harus lakukan. Karena itu untuk ayah sendiri kok. Ayah belajar nanti yang ditanya siapa sama gurunya ayah, Pak Umi kan. Maaf ya, saya minta maaf, Bapak Ibu anak saya. Maaf ya, sekarang kita sama-sama janji ya. Kalau ayah melakukan hal yang baik, ayah lakukan buat ayah sendiri. Pasti yang lain senang. Dan sekarang kalau ayah mau sesuatu, ayah harus apa? Uang itu bisa didapat dengan apa? Disimpan. Betul, namanya ditabung. Ayah udah punya kengkleng kan, udah punya celengan, simpan di sana. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang dilakukan Yasmin itu setiap dia punya keinginan, ayah mau beli boneka Barbie katanya, ada yang Putri Duyung
Ya udah, harus gimana? Nabung. Ya udah, setiap dikasih receh disimpan dan sekarang kalau dia minta tolong simulasi sikap positif yang dia lakukan atas inisiatif anak. Contoh penghargaan, menyebutkan hal baik atau positif yang sedang dilakukan. Contoh misalnya di sini, ibu ya, Akmal lagi rapiin anak tulis. Itu dong Akmal, thank you ya. Dan ternyata setiap jenjang perkembangan anak itu beda-beda loh teman-teman, cara kita mengungkapkan penghargaan atau pujiannya. Misalkan gini, kalau anak TK, anak SD, dia itu belum bisa yang abstrak. Contoh kata rapikan alat-alat tulis. Untuk anak TK, beberapa anak SD itu masih abstrak. Rapikan itu seperti apa sih rapi? Kita sebutkan. Duh Akmal, thank you ya. Ibu lihat Akmal udah simpan pensil sama spidolnya di dalam tempat pensil, terus Akmal simpan di rak atas. Hebat, thank you Akmal. Maknanya apa sih? Ada makna nggak? Ada efek yang tambahan yang mau kita nggak? Bersifat kebendaan sekali. Apa yang akan terjadi kalau kita katakan hal seperti itu? Miss Reni, brosnya bagus sih. Beli di mana? Apa yang akan terjadi? Miss Reni akan pakai bros yang itu terus. Atau apa lagi? Belinya di mana? Ada model lain nggak, Miss? Materi. Miss Reni jualan dan malah mungkin karena dipuji terus brosnya, merasa sebagai kalau ini ya, merasa kalau anak-anak TK tuh biasanya ya, merasa sebagai tiba-tiba selalu pakai barang-barang bagus, habis dari brosnya. Akhirnya apa? Larinya ya akan lari ke rumah juga, dia minta nyumbang brosnya. Nanti bisa dipuji lagi, atau berarti gak ganti brosnya pakai bando yang lucu-lucu. Ya teman-teman, jadi yang kita gunakan bisa ya, dan kita mau kasih mereka apresiasi atau penghargaan dengan berupa kemudian penyemangat, perhatian. Silahkan diambil satu-satu, dibaca, lalu pikirkan, aku akan mengatakan apa ya? Aku akan mengapresiasi dia dengan kata-kata apa ya? Mereka pujian yang efektif adalah yang Dua bersikap ramah dan selalu tersenyum. Ada lagi yang siswa selalu bersikap ramah dan tersenyum. Ibu Dewi, Bapak Isan. Oke, silakan Vino. Kira-kira Vino akan berkata seperti apa ya, Bu? Ingat ya, kita mulai lagi. Ya, aku kan selalu berkata sopan kan dan senyum. Silakan Vino. Spesifik, faktual, pribadi, non fisik. Ibu Dewi. Oh, Burian juga sama? Oke, silakan. Burian, gimana Bu? Sama ya. Bersikap ramah. Kalau saya mungkin karena Oke, luar biasa. Nanti jempolkan. Silakan Bu. Kalau menurut saya ya, mungkin nggak selalu film yang seperti ini memang agak sedikit sulit kalau kita dengan hal pundaknya atau misalnya, oh produknya cantik, itu juga lebih mudah pujian. Oke, iya. Oke, ya, thank you. Senang karena alhamdulillah ya Iskandar hari ini bisa tepat waktu. Semoga besok-besok bisa konsistennya sama apa yang saya lihat dari bulanan dan teman-teman yang lain, yaitu ada batu blok dan silet gold. Silet gold, tahu nggak silet? Yang di dekade 90-an mungkin tahu apa itu silet gold. Silet gold. Digimanain? Ternyata si batu biok tersebut dipegang dan kemudian yang megangnya itu dipotonglah rambutnya dengan silet gold dan tidak putus si rambutnya karena pegang batu biok itu. Ngejok sana sini biasa, langsung saya ingat hari Senin akan UTS, rambut harus dipotong.
Ini kan kemarin ya. Saya baru ada gondrong, ada korneanya gimana? Itu bukan kemana ada kornea, udah ada kornea. Pas dicukur ke Iwan dengan Subang, saya menggunakan batu giok yang saya miliki juga, cobaan gitu ya. Oke. Ketika ketika saya pakai batu giok masuk ke Iwan Jalan Subang dekat mie ayam yang enak itu, kamu kemana-mana? Kata Iwan, saudara orang kan tidak sama dia. Pakai apa? Yang begitu ya, belum. Ketika dia pegang putih, ketika rambut saya dipotong, enggak bahagia kayak gini tuh. Saya keringatnya keluar. Astagfirullahaladzim. Langsung saya benar diomongin. Betul dia punya mobil. Saya simpan batu biok, enggak pakai sekarang yang hijau kemarin. Saya simpan di sini. Langsung kami kuno gini sudah tidak diikuti. Oh saya harusnya karena ada saya tersebut formen kok supaya nyamping gitu ya pakai keramas. Nah di sini ada bunyinya, ada busnya, ada efek. Wah ini betul dia. Bukannya sirik atau gimana ya, karena di YouTube itu sangat mengganggu. Saya copot, tapi udah beres. Udah beres kan langsung kan, masuk WB. Iya kunaon ayatnya di sana. Naon keramas pakai sampo bersih formen tuh kesebut berarti ya. Sampo formen ini kok gak ada pengaruh. Tarik ayah. Apa itu kondisioner ibu dipakai? Ini kondisioner yang saya pakai banyak kayak ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Kalau adjustment muatannya lebih ke psikologis, emosi, happy, unhappy, adjustment. Walaupun keduanya menyesuaikan, tetap maknanya kalau ada sifatnya organis. Misalnya ada tempat yang terang masuk ke gelap, ada keragam, itu sifatnya organis. Bentuk ini tidak berbeda secara fisik, tetapi secara ekspresi perilaku menunjukkan hal-hal yang berbeda. Dan hakikatnya kalau dikatakan kesalahan berarti tidak ada keselarasan. Baik keselarasan yang hakikatnya lebih pada tingkat nol. Misalnya ada satu aturan tertentu, kalau hari tertentu harus pakai seragam, tapi yang ini tidak. Dan itu kalau dilakukan secara akumulasi, secara terus-menerus, berarti anak itu ada kecenderungan. Bisa karena emosionalnya, bisa karena psikologikalnya, dia ada tidak ada dia kalau ada problem tertentu, bisa terus terkait perilaku adaptif itu bisa juga berbentuk adaptif. Kalau kita mau mengukur baju adaptif, sama anak-anak ini di area adaptifnya yang tadi saya bilang yang sifatnya organik, visual interaksi, dia tidak mudah, dia tidak selalu matching, dia tidak selalu pas apa yang dia pakainya. Itu kalau bicara fitting baju. Kalau ini fitting perilaku adaptif. Ternyata kalau adaptif fittingnya oke, nice dan mudah masuk di berbagai dan mudah matching berbagai aktivitas, berarti fittingnya dia sudah patah. Artinya perilaku adaptifnya ada nice dan ada perilaku yang nice yang sesuai dengan normatifnya, ada dua yang tidak. Itulah yang kita dari kehidupan anak-anak kita. Yang paling penting kita sebagai pendidik yang baik harus memahami bahwa perilaku itu tidak hanya sifatnya disiplin. Bahwa perilaku itu betul-betul adaptif atau tidak. Artinya dia paham betul. Tidak bisa dia hanya sekedar kita larang tanpa ada rasional yang mereka bisa terima. Sehingga rasional itu penting. Kenapa demikian? Karena anak-anak dalam usia ini SMP SMA itu sudah kritis kemampuan memprediksi sehingga dia lebih banyak melihat itu. Itu akan lebih nice, lebih cakap ketika kita kasih tokoh sehingga dia tahu membedakan yang oke, ya, ini dilarang. Jadi tidak sekedar kita bicara harap rusak, ya kan? Mungkin bukan, tidak sekedar itu. Karena itu kita pada perilaku adaptif pula. Sehingga kalau kita hanya wacananya sampai di sana, maka tetap abstrak. Sehingga butuh satu logika, di mana logika itu dibangun melalui pembuatan regulasi
regulasi atau aturan atau dilakukan kita anak-anak dengan sekolah. Boleh aja masing-masing guru punya deal dengan anaknya masing-masing, tapi anak juga punya deal dengan seorang atau tidak, atau istilahnya itu mendilik, bukan memvonis langsung, dan itu sudah merupakan konsekuensi dari tindakan anak yang tidak akomodatif dengan regulasi yang disepakati. Asal regulasi itu betul-betul kesepakatan anak dan sedangkan konsekuensinya nggak boleh konsekuensi itu ditindaki oleh konsekuensi itu harus dirasakan oleh anak dalam bentuk tadi kita menunda dan anak harus potong rambut, bukan kita yang potong terus anak boleh tidak, karena itu berarti kita mengambil alih patah. Kenapa? Karena jelas soal potong kan punya style masing-masing dan itu harus diserahkan sepenuhnya pada orang tua dan anak. Itu intinya kaitannya bagaimana kita membangun sosialisasi komunikasi apapun perilaku adaptif anak, baik yang katakan termasuk sesuai normatifnya maupun banyak menjauh menyimpang dari normatifnya. Tapi idealnya memang assessment itu apa? Teman-teman sudah belajar sehari-hari kita melakukan assessment tidak harus selalu formal, tidak harus selalu standar. Ketika kita berinteraksi memahami anak kita dalam proses belajar, kita tahu perilaku anak. Oh, biasanya dia suka ngomong, oh biasanya suka ganggu temennya, oh biasanya dia suka menolak dengan berbagai alasan. Dan terbaik, itu sudah assessment. Jadi tidak selalu harus dari ahli, kita pun bisa melakukan assessment yang disebut assessment informal. Ada assessment formal, misalkan hasil tes perilaku dan sebagainya itu standar. Ada observ biasa yang biasa kita lakukan. Ada observ dari teman lain, grup lain, kita gabungkan. Ada masukan dari teman yang pernah pegang anak itu. Semua input ketika kita dokumenkan untuk memotret anak kita, maka itulah assessment. Dan bersepakat dan utama. Dan ya, program itu harus selalu menjadi nuansa bahwa program itu sangat kita sebut sudah betul-betul sangat membuat anak itu happy dan tidak jenuh menghadapi anak kita. Selalu awalnya berangkat dulu bukan dari mau kita, bukan dari ekspektasi pribadi kita, tapi berangkatlah dari apa yang anak itu happy. Baru perlahan yang ada itu kita sisihkan, tapi akan sudah percaya diri. Kalau dari awal kita masuk pada apa yang kita mau dan anak unhappy, berarti program itu nggak make it meaningful. Jangan harap apapun yang kita inginkan banyak. Berarti kita terlalu memanjakan dong? Tidak. Berarti kita terlalu overprotective dong? Tidak. Tetapi kita harus efektif berinteraksi dan memberikan satu didik pada anak, pembelajaran pada anak. Ini pentingnya ya. Terus yang kedua, terus aplikasi secara dalam program pembelajaran, fungsi dan peran. Siapa itu pemimpinnya ya? Kita semua orang dewasa yang berinteraksi dengan anak kita, apalagi kita sudah masuk di Mutiara Bunda, sudah dianggap pembimbing yang profesional. Apalagi program yang kita buat tadi sudah mengandung 3 tadi berdasarkan hasil riset. Lanjut siapa ya? Saya punya siswa. Ya. Bu. Ini siapa aja Pak? Ini siapa aja? Ini siapa? Anak yang luar biasa. Beliau siswa yang sangat luar biasa, punya potensi yang sangat banyak, terutama di bidang fisik, dalam hal fisik. Tetapi mungkin dalam, kalau tadi Pak Hidayat berbicara tentang afektif ya, jiwa gitu ya, perasaan yang berhubungan dengan sikap, tindakan, perilaku, penampilan gitu ya. Itu
itu spesial tindakannya. Nah, di satu sisi ingin sekali merubah karakter itu, bukan merubah, gitu ya, sedikit memperbaiki, gitu, meluruskan yang sudah baik. Tetapi kadang-kadang ada beberapa hal muncul resistensi, terus ada sedikit apa ya? Kalau saya sih merasanya mungkin dia sadar bahwa itu salah, tetapi saya sudah nyaman dengan itu. Ya. Terus dia juga sepertinya karena sudah sering diperlakukan secara spesial. Contoh kasus di kelas dicoba untuk kaos kaki, ya, penggunaan kaos kaki. Menurut saya itu sangat bermanfaat untuk menjaga kondisi kaki. Disampaikan seperti itu, justru dia berbalik, Pak saya mah kalau pakai kaos kaki jadi nggak enak tuh. Ya, justru kalau pakai kaos kaki jadi nggak enak tuh. Terus yang kedua, sempat juga diingatkan, sempat memakai kaos kaki tapi tidak pakai kaos kaki. Kenapa tidak pakai kaos kaki? Pak, saya sudah berusaha tidak kesiangan ini. Ya, saya sudah berusaha tidak kesiangan karena sudah sering kesiangan, gitu ya. Saya sudah berusaha untuk tidak kesiangan. Ya, hal kecil seperti ini mah tolong toleransi. Jadi sepertinya dia sudah paham dan mengerti, tetapi apa ya? Dia merasa dari paparan Bapak tadi kan baru mengklasifikasikan anak tunalaras menjadi 3 golongan, Pak ya. Ada yang mentally disturbed, ada yang psychologically handicapped, emotionally disturbed. Nah, kaitannya dengan benar. Dari ketiga kategori itu, apakah anak indigo bisa dikategorikan sebagai anak yang tunalaras, dan bagaimana kita menyikapi atau mengasesmen anak yang seperti itu, Pak? Karena saya pernah punya satu kasus ketika menghadapi anak yang seperti itu, teman-temannya tidak mau bergaul malah. Jadi dia cenderung pemurung, melakukan delusi, kemudian berhalusinasi gitu. Saya entah apa yang dia pikirkan, tapi anak-anak di sekitarnya merasa takut. Apakah anak indigo tersebut mengalami tunalaras? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kan Pak, ini yang saya sering alami ya. Kalau mungkin di SD mungkin beda ya. Untuk apa ini? Jadi mungkin saya tanyakan mungkin lebih ke masalah teknis penanganannya di SD. Jadi anak-anaknya lebih gampang minum gitu ya. Nah terus satu lagi ya, karena kita program kelas otomatis yang namanya program ini itu ada standarnya kan secara global seperti apa. Jadi anak-anak mau mungkin apa sih namanya itu dalam kondisi yang memang ada kompetisi tertentu yang mereka harus kuasai. Ya. Jadi bagaimana kita membedakan itu memang masalahnya adalah memang mereka give up karena tidak mampu, atau hanya karena masalah motivasinya saja. Jadi bagaimana kita memotivasi mereka juga memang maksudnya kita mengambil keputusannya apakah memang ini programnya harus diturunkan atau kita yang mungkin perlu cari celah untuk motivasi lebih baik. Ya itu saja Pak. Terima kasih bagus sekali. Jadi ada kasus di kelas 7 seorang anak yang sudah berusaha untuk mengingatkan anak ini si A ya, si A ini untuk tidak berbuat seperti itu. Jadi perilakunya ini dia keras kepala, sombong atau kemudian dia itu ngomong sendiri, suka ngebully teman yang lainnya. Tapi ketika diingatkan bahwa itu salah dan teman-temannya sudah menjauhi dia tidak gitu, atau nggak atau memang dia merasa dia itu benar gitu apa yang dia lakukan benar, sampai KBD-nya minta tolong Islam dong kasih materi yang bisa mengingatkan anak ini, tapi secara keseluruhan mengingatkannya
dari sisi agama saya masukin gitu ya, bahwa Allah sayang kepada anak yang gini. Allah sayang kepada kalau kita menjadi anak-anak yang ya gini gitu ya, seperti itu. Nah, tapi sudah juga dilakukan itu memang sejak awal dia masuk udah semester 2 begitu terus, jadi tidak ada perubahan. Apakah bisa tadi yang sama ditanya, apakah bisa karakter tersebut diluruskan gitu, jadi tidak ada berubah gitu. Pak Taufik juga ada peluang diajak juga oleh yang lain. Mungkin hari ini di kelas kita nggak ada, mungkin di semester berikutnya ada. Jadi semua pertanyaan itu pasti akan ada dalam saat ini maupun dalam waktu nanti. Karena dengan dinamika anak yang sangat cepat. Yang oleh Pak Iksan tadi, sebenarnya semua anak itu menunjukkan perilaku yang tidak adaptif, yang tadi bisa dikatakan sebagai social parenting, ya sekarang sosial juga dia patut masuk. Maka kemungkinan kita harus sebagai model itu bukan berarti model di atas catwalk yang jalannya nggak sampai bukan. Kan kalau model di atas catwalk kan jalannya nggak nyampe dia. Kayak kucing ya. Safar. Ya. Karena dia mengamati. Artinya begini. Pertama, tapi ini juga menyinggung sedikit pertanyaan yang ketiga dari Dewi. Iya, Dewi ya. Bukan Dewi. Tidak semata-mata muncul dari sesuatu regulasi yang kita mau dipahami dan disepakati oleh sekolah. Punya aturan yang sifatnya nasional, sekolah nasional punya. Tapi kelas dan otonomi guru juga boleh. Yang notabene aturan di bawah sekolah itu harus merujuk pada aturan skala luas negara Buddha. Nah sekarang kalau kan, oke, aturan sekolah keseluruhan negara Buddha pakai kaos kaki, kita pakai seragam dan sebagainya, dan ketika belajar akhirnya ada kan yang terus kita coba kesepakatan di kelas. Karena ini ada sifat-sifat dan individual yang sangat pribadi. Nah, harus kita ajarkan itu. Oke, dia tahu kelebihan kekurangannya, kita coba. Mungkin yang lain sudah sepakat, tinggal dia punya daya tawar itu. Oke, kita coba dalam tempo 3 hari dari seminggu kita coba. Jadi sisanya nanti boleh saja pada minggu kedua sebetulnya sama seperti yang lain. Bisa pula seperti itu juga. Tetapi teman lain pun tahu. Oh iya, terus tapi kalau teman lain tahu dia ini tetap melanggar, dia juga divonis, diberi konsekuensi bukan oleh kita, tapi oleh tim teman sebaya. Itu akan lebih mengarahkan satu harga diri yang untuk di kalangan remaja lebih bernilai. Pak Sutrisno. Topik itu tadi intinya kan tentu menalaras itu konsep dasarnya semua perilaku yang kaitannya kognitif afektif dan psikomotor ketika itu tidak harmoni sesuai dengan etika moralnya berarti dia tunalaras. Karena tunah itu artinya kekurangan atau istilahnya ada kekurangan. Sedangkan laras itu juga harmoni. Sehingga ketika ada terjadi tidak sesuai normatifnya, maka normatif itu apa? Bisa kita bicara normatif culture di mana kita tinggal, culture di mana sekolah sebenarnya, budaya itu dan culture di mana secara nasional dan religi agama. Nah itu pasti banyak anak-anak kita justru mengalami ketunalarasan. Tapi anak yang melanggar normatif atau etika yang telah disepakati. Ketika bicara emotional distress, biasanya dia menunjukkan
menunjukkan satu gangguan emosi yang berlebihan, sensitif, mudah amarah, gampang tersinggung dan sebagainya. Yang tentu ekspresi emotional disturb atau gangguan emosi itu pasti ya selaras itu kelompoknya. Begitu pula ketika psychological handicap, ada gangguan psikologis, bisa anak itu mudah cemas, mudah frustrasi, ya kan? Mudah dia gelisah, mudah dia merasa gember. Nah itu berarti itu ada problem. Kita masuk pada takaran social disturb, berarti anak itu sulit berinteraksi dalam pergaulan yang sifatnya teman sebayanya, ataupun dia pergaulan selalu dengan jauh di luar umurnya dengan orang-orang yang lebih dewasa. Berarti dia ada tatanan normatif yang dia lewati atau yang saya senang ya. Itu Rahman sebagai pendidik yang baik, punya ideal, sehingga punya ekspektasi, punya harapan, punya target yang ideal pula. Tetapi tidak selalu yang ideal mindset kita itu matching dengan posisi dan kondisi anak. Kesimpulannya apa? Ya kita harus mampu menyesuaikan pada kondisi real anak, sehingga mindset dan standar kita itu harus perlahan-lahan kita turunkan sesuai kondisi anak. Apa ukurannya, standarnya? Tadi kalau Bu Dewi bilang ya jelas dari hasil assessment. Anak kita yang dengan problem motor yang halus tentu tidak akan menghasilkan produk standar ideal produktivitas yang kita inginkan. Mungkin dia kontribusinya hanya bagian tertentu, mungkin dia bagian pegangannya doa, atau mungkin dia bagian mematchingkan variasi kertas yang bisa dipakai. Masalah itulah ekspektasi dia. Bukan semua anak kita mendapatkan kertas. Kalau saya mau bikin kue, nah komposisinya ini sama terus perlu tepung tapioka atau tepung sagu. Tahu kan beda? Kalau saja sih beda itu aja, beda asalnya aja. Sebetulnya ini kan tepung Aceh sagu dari bawah. Kalau tepung tapioka kan dari Singkong. Itu aja. Jadi ini 50 gram, ini 1 kilo. Terus garamnya nanti 1 sendok teh merah sedikit. Nanti si tepung ini campur sampai rata. Terus nanti kita ukur ininya. Sebetulnya tidak apa, kalau di resep itu 200. Tapi kalau misalnya ternyata dia terlalu liar, kan tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Jadi nanti tambahkan sendok. Jadi enggak ininya sesendok. Gampang kok, nanti di rumah bapak-bapak makan coba. Langsung campur semuanya masuk. Jadi siap. Itu kan jus apa? Jus. Ya 20 itu nata. Ini ada sana. Sambil diaduk. Mau jus apa? Ini? Ininya 300 ya. 800. Yang ini orang yang aneh. Orang resepnya gambarnya. Apa bisa keluar gambarnya?